Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Catur Guritmo, Agis Alfianita, dan Nilana Diana Putri, dan kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem yang memberikan informasi kepada orang lain atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Laporan yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Sistem informasi keuangan disebut juga sistem informasi finansial, yaitu sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang lain atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai keuangan perusahaan dan penyediaan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai seluruh perusahaan, yaitu konsep aktivitas bisnis. Aktivitas-aktivitas pada berbagai subsistem informasi diterjemahkan dalam bentuk uang, dan hal tersebut diterima oleh sistem informasi finansial. Sebuah perusahaan menjalankan berbagai aktivitas untuk menyediakan produk dan jasa yang dapat dijual dan menghasilkan pengembalian investasi yang memuaskan. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas perencanaan, yaitu sebuah perusahaan ada untuk mengimplementasikan sasaran dan tujuan tertentu, di mana sasaran dan tujuan tertentu perusahaan terdapat dalam rencana bisnis yang akan dideskripsikan dari perusahaan, yaitu mengenai strategi dan tips untuk aktivitasnya. Rencana bisnis dapat membantu manajer untuk memuaskan usahanya dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Yang kedua yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan seperti membeli bahan baku untuk produksi, membayar gaji pegawai, mengakuisisi perusahaan dan teknologi komplementer, dan untuk penelitian dan pengembangan. Terdapat dua sumber pendanaan yaitu eksternal atau faktor ekuitas atau pemegang saham atau bisa disebut dengan investor, dan yang kedua yaitu kreditur atau pemberi pinjaman. Yang ketiga yaitu aktivitas operasi, mengacu kepada perolehan dan pemeliharaan investasi dari investor dengan tujuan menjual produk dengan menyediakan jasa dan tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Investasi dalam tanah, bangunan, peralatan, dan hak hukum, yaitu hak paten, lisensi, dan hak cipta. Persediaan modal manusia, manajer atau karyawan. Sistem informasi dan aset sejenis ini adalah untuk menjelaskan operasi bisnis perusahaan. Aset-aset ini disebut aset operasi. Dalam aktivitas operasi ini yaitu kita mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang sudah terdeskripsi yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai model sistem informasi keuangan. Nah, model sistem informasi keuangan ini menjelaskan subsistem CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau sekelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah-masalah keuangan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan hasil dari sistem pakar. Nah, seperti sistem informasi fungsional lainnya, sistem informasi keuangan ini berisi subsistem input dan output.
Nah, selanjutnya yakni subsistem input. Di dalam subsistem input ini ada 3 macam. Yakni yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem audit internal, dan yang terakhir yakni ada subsistem intelijen keuangan. Nah, yang pertama yakni subsistem informasi akuntansi. Nah, yakni menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua yakni subsistem auditor internal. Nah, di dalam subsistem audit internal ini terdiri dari 2 jenis, yakni auditor yaitu eksternal, biasanya terdapat di perusahaan kecil, dan internal biasanya pada perusahaan yang besar. Dalam audit internal terdapat 4 jenis. Dasar kegiatan audit internal yaitu keuangan, operasional, kesesuaian, dan rancangan sistem pengendalian internal. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yakni subsistem intelijen keuangan, yakni digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber terbaik, modal tambahan, dan investasi terbaik bagi kelebihan dana untuk mencapai tujuannya. Subsistem informasi keuangan mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham, masyarakat, keuangan, dan pemerintah. Nah, selanjutnya yakni ada subsistem output. Di dalam subsistem output ini ada 3 macam. Yang pertama yakni ada subsistem peramalan, yang kedua subsistem manajemen dana, dan yang terakhir yakni ada subsistem pengendalian. Yang pertama yakni subsistem peramalan. Nah, subsistem peramalan ini adalah salah satu kegiatan matematis tertua yang ada di dalam bisnis yang memiliki 3 faktor dasar dalam pemikiran peramalan, yaitu yang pertama yakni ada semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Nah, yang kedua semua peramalan terdiri dari keputusan semi struktur, dan yang ketiga tidak ada teknik peramalan yang sempurna. Nah, subsistem yang kedua yakni subsistem manajemen dana. Nah, subsistem manajemen dana ini bertugas untuk mengelola arus uang, menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Yang terakhir yakni subsistem pengendalian. Subsistem pengendalian ini berguna untuk mengelola anggaran operasi, jumlah uang yang tersedia untuk digunakan memenuhi tujuan operasional untuk 1 tahun fiskal. Kemudian yaitu tentang fokus sistem informasi keuangan. Nah, fokus sistem informasi keuangan ini mencakup 3 hal pokok. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Nah, tujuannya yakni untuk meneliti setiap kebutuhan suatu perusahaan mengenai kebutuhan keuangan untuk keperluan masa yang akan datang. Nah, yang kedua, membantu perolehan dana, di mana untuk memfokuskan bagaimana agar dapat memperoleh dana, yakni guna untuk memenuhi kebutuhan uang. Nah, yang ketiga, mengontrol penggunaannya, di mana mengendalikan setiap keluarnya uang dalam perusahaan sehingga meminimalisir pengeluaran suatu perusahaan. Nah, di sini terdapat tahapan-tahapan fokus sistem informasi keuangan. Yang pertama yaitu fokus awal. Nah, fokus awal pada data atau electronic data processing. Hal ini didukung dengan munculnya punch card dan cat-driven bookkeeping machines. Nah, dan perusahaan lainnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajernya. Aplikasi yang digunakan yakni SIA atau Sistem Informasi Keuangan. Nah, yang kedua yakni fokus baru pada informasi atau manajemen information system. Nah, dalam hal ini menggunakan alat perhitungan seperti alat penghitung seperti halnya kalkulator dan alat elektronik lainnya. Nah, yang ketiga yakni fokus revisi pada pengambilan keputusan atau decision support system. Nah, sistem penghasil informasi yang ditunjukkan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Nah, yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi atau office automation. Nah, dalam hal ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik seperti melalui email, voicemail, elektronik, calendaring, faxemail, dan lain-lain. Yang kelima yakni fokus potensial pada konsultasi atau
Artificial Intelligence. Nah, ide dasar AL adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Nah, sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Nah, yang selanjutnya yakni teknik sistem informasi keuangan. Di sini teknik sistem informasi keuangan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama teknik analisis, teknik algoritma, yang ketiga teknik pendekatan pencairan buta. Nah, yang pertama teknik analistik, yakni menggunakan formula matematis yang secara langsung dapat menurunkan solusi optimal atau memprediksi hasil sebuah perusahaan tertentu. Yang kedua yakni teknik algoritma, di mana digunakan untuk algoritma dalam meningkatkan efisiensi sebuah proses pencairan alternatif. Yang ketiga yakni teknik pendekatan pencairan buta, di mana teknik pencairan untuk mengacu pada pendekatan pencairan yang berubah-ubah dan tidak ada panduannya. Nah, di sini terdapat 2 tipe pencairan buta, yaitu enumerasi lengkap, di mana seluruh alternatif dipertimbangkan sebagai solusi tersebut optimal didapatkan. Yang kedua, enumerasi tidak lengkap, di mana pencairan parsial yang hanya sebagian alternatif saja dapat dipertimbangkan sampai solusi tersebut cukup baik didapatkan.